Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Yanto. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang kelanjutan hyperlink. Ya, hyperlink animatif yang pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di level sini ya. Nah, ini kita sudah jadi semua. Nah, ini nanti akan kita kopikan ke sini. Nah, ini saya punya judul Preparing a Resume for Employment Outside of Academia. Nah, itu nanti akan untuk file ini nanti akan saya kasih ke teman-teman semua nanti di link deskripsi kali ya. Atau mungkin via WA. Nah, kita akan menempatkan yang kita buat pekan sebelumnya, yaitu tentang hyperlink itu ke file PowerPoint yang sudah jadi. Nah, misalkan seperti ini. Gitu ya. Jadi misalkan kita akan langsung kopikan ke sini. Nah, oke, langkah pertama adalah kita buat ini dulu. Jadi ini file ini kita modifikasi dulu. Ini masih tampilan sederhana. Ini nanti akan saya bikin animasi. Animasinya animasi sederhana aja ya. Yang pertama adalah ini, kita bikin animasinya, klik animasi, kemudian saya bikin float in gitu ya. Nah, float in aja lah, biar gampang. Nah, ini juga sama, saya bikin float in. Nah, untuk semua slide seperti itu ya, paling nggak 15, nanti akan saya contohkan sampai 15 ya. Teman-teman nanti mau semua juga boleh, mau sampai 15 juga boleh. Sama ini saya bikin float in, kemudian yang ini 1 sampai 6 saya bikin fade. Jadi nanti saya cuma menggunakan ini doang ya. Float in sama fade. Oke, 3 4, oke. 5. Nah, nanti dibikin seperti ini semua aja. Ya paling nggak sampai 15 lah, nanti minimal sampai 15. Oke, slide ketiga sama. Yang bagian title-nya saya bikin float in, bagian sininya, bagian kontennya saya bikin fade aja. Nah, juga sama fade. Oke, slide keempat sama float in. Nah, ini karena ini bentuknya tabel, saya bikin float in aja. Kemudian yang slide kelima, ini title-nya saya bikin float in, yang di sini saya bikin fade gitu. Saya bikin fade. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman silahkan dibikin sampai paling nggak 15 ya, 15 slide ya. Kemudian slide ke-6. Ini float in. Nah, ini sama untuk per masing-masingnya saya bikin fade. Fade sama. Jadi ini materi saya download dari internet tentang apa namanya? Bagaimana cara membuat resume atau CV yang baik dan benar. Tapi untuk dari versi bahasa Inggris ya. Ini sama float in, kemudian ini kita bikin tadi fade. Fade juga sama. Slide ke-8 sama, kita bikin ini title-nya float in. Nah, di sini adalah fade. Nah, kenapa harus diberikan animasi? Nanti kan biasanya kalau kita presentasi kan nggak mungkin langsung apa namanya langsung semua brek jadi satu di sini langsung keluar semua kan nggak mungkin ya. Jadi artinya meskipun dari sononya tadi saya download mentahannya seperti ini ya tetap kita bikin animasi terlebih dahulu. Animasi sederhana. Rencana saya mau ngasih file dari saya fisika takutnya nanti ini kan soalnya kan IPA dan IPS ya nanti mah jadi kepikiran ini rumusnya banyak banget nah, makanya saya cari dulu ya di internet. Nah ini float in, ini sama tadi adalah fade, yang kedua fade, yang ketiga juga fade. 10
float in, ini tabel, berarti saya bikin float in. Ini type of resume, float in, ini saya bikin feed, ini feed, ini feed. Yang ke-12 sampai 15 saja cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Feed, feed. Oke, tinggal 2 lagi. Oke, sekarang ke sini. General content tips, float in. Sorry, ini float in ya. Yang float in ya, bukan fly in. Jangan sampai keliru ya, float in ya, bukan fly in. Fade. Jadi yang dipakai cuman float in sama fade. Untuk title-nya pakai fly in. Kalau yang kontennya pakai fade. 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 Oke, 2 lagi. Nah, ini float in. Nah, ini saya bikin karena satu grafik penuh, ini saya bikin float in juga sama. Yang terakhir ini saya bikin float in semuanya aja. Enggak deh, kalau ini enggak deh. Kalau ini pakai fade. Ini pakainya fade. Ini pakainya fade. Atau float in lah, enakan float in. Udah, sampai sini aja untuk animasinya. Jadi cukup sampai 15 saja, tapi kalau teman-teman mau sampai akhir juga nggak apa-apa. Saya bikin sampai 15 saja. Nah, terus kemudian kita balik ke yang pembuatan hyperlink animatif sebelumnya. Nah, sebelum ini kan ya. Nah, caranya apa? Oh ya, sebelum ke sini kita kesini dulu. Saya mau buat page kedua atau slide kedua, kita akan bikin yang namanya home, next, sama previous untuk bagian bawahnya sini. Pertama adalah klik insert, kemudian shape, kemudian pilih yang paling bawah yang ada gambar rumahnya. Nah, Control Shift. Nah, begini. Oke aja, dia sudah otomatis ya, otomatis ke first slide. Nah, dia udah otomatis ke first slide. Nah, ini jangan lupa ditampilkan view, sini view, terus guide, bagian tengah. Ini kalau segini kegedean akan saya kasih 1,3 kali ya, 1,3, bawahnya juga 1,3. Oke. Kemudian di sini shape outline saya bikin no outline. Kemudian align-nya saya bikin align bottom dulu. Terus kemudian align center. Nah, oke. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Segini saya pikir udah pas lah. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kemudian kita insert lagi untuk yang berikutnya. Yang next. Nah, berarti pakai yang ini ya. Nah, forward atau next. Nah, Control Shift ya, biar nanti terbentuknya kotak. Nah, ini otomatis next slide, otomatis. Nah, di sini kita samain, berarti adalah ukurannya adalah 1,3. Ini juga sama, 1,3. Nah, kemudian sama shape outline-nya kita bikin no shape outline. Nah, begini. Ini kita taruh di sini aja, yang kecil aja. Nah, oke, segini. Terus kemudian kita insert lagi, tapi sekarang yang previous. Nah, berarti yang ini ya. Nah, dibikin shift ya, control shift ya. Control shift. Sambil ditahan shift ya, nanti bentuknya biar kotak. Ya meskipun enggak ya, nanti toh juga di ukuran juga bisa sih. 1,3. Jadi kita pakai ukurannya 1,3. Nah, seperti biasa di sini shape outline-nya dibikin no outline ya, no outline. Nah, gini. Taruh di sini. Oke. Nah, di sini. Oke, di sini kemudian kita taruh lagi seperti ini. Kita kemudian ke save format, ke align, kita lagi align bottom. Terus kemudian kita align, distribute horizontally. Terus kita group, Ctrl G. Terus kemudian kita align center.
Nah, udah. Jadi sudah otomatis seperti ini. Sudah selesai, baru kemudian apa? Kita balik ke sini. Hyperlink animatif. Kita blok dulu di sini. Tahan kontrol, klik yang di sebelah kiri, klik yang di sebelah kanan. Kontrol copy, kontrol C ya, terus di copy. Balik ke sini lagi, balik ke yang tadi. Nah, naruhnya di slide kedua ya. Naruhnya di slide kedua. Kontrol V. Nah, begitu. Ini sorry, saya ubah dulu, jangan kontrol V. Saya pakainya paste-nya pakai paste keep source formatting ya. Jadi pakainya ini ya, keep source formatting. Nah, begitu. Nah, soalnya di sini sudah, jadi biar nggak tulisannya nggak berantakan. Nah, setelah itu apa? Nah, di sini kan agak sedikit bergeser ya. Agak sedikit bergeser, maka harus kita atur. Nah, kita blok dulu di sini, terus kita atur ketengahin. Ketengahin, kita taruh di shape format, align center. Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, kita taruh di sini deh. Nah, gini aja, manual. Nah, jadi fungsinya kita kasih guide tadi biar nanti ketahuan di tengah ya. Ini pas tengah-tengah. Ini juga sama, kita geser aja ke kiri. Nah, gitu. Sampai pas lah kurang lebih. Nah, begini ya udah nyaman. Nah, udah ya, pas ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu selesai, kita kasih tulisan-tulisan ini kan ada 1 sampai 22. Cuman tadi kan yang kita kasih animasi kan cuma sampai 15. Ya udah nanti teman-teman silahkan ganti 1 sampai 15 saja cukup. Dengan apa? Dengan judul atau title yang ada di setiap slide. Berarti nomor 1 ini tulisannya bukan yang ini, bukan, tetapi tulisannya adalah yang ini, agenda. Jadi tulisannya yang pertama adalah agenda. Oke, saya ganti di sini pakai caps lock ya, pakai caps lock, jadi huruf kapital. Agenda. Oke, yang kedua sama, kita ganti tulisannya dulu semuanya. Yang kedua diganti dengan CV VS resume. CV VS-nya kecil aja. Resume. Nah, gitu. Yang ketiga itu diganti dengan summary. Yang keempat diganti dengan employment sector. Saya singkat EMP sector. Nomor 5 diganti dengan pathway. Ini sesuai dengan title-nya ya. Terus nomor 6 diganti dengan SA. Ini self assessment. Judulnya adalah identify. Nah, identify. Nomor 7 sama SA juga, tetapi dia atau self assessment other way. Other way. Nomor 8 diganti dengan zero. Nomor 9 diganti dengan deconstruct. Nah, deconstruct gitu. Deconstruct, nah gitu aja, karena nggak muat. Yang nomor 10 diganti dengan type of resume. Type resume. Nah, gitu, type resume gitu aja. Yang nomor 11 diganti dengan technical tip. Teh tip gitu ya. Nah, gitu, teh tips. Nomor 12 diganti dengan content tips. Content tips. Nomor 13 diganti dengan basic section. Oke. Nomor 14 diganti dengan kontak info. Nomor 15 diganti dengan objektif. Objektif. Nah, gitu, sampai sini. Nah, setelah itu kita akan kasih link. Kita nanti ngasih linknya ada 2 model. Pertama adalah
ini apa namanya kotaknya, yang kedua adalah tulisannya. Yang kita kasih link itu adalah kotaknya dan tulisannya. Oke, pertama adalah kita kasih kotaknya dulu. Nah, kalau untuk mengetahui kotaknya begini. Nah, double klik ya. Nah, kalau sampai muncul seperti ini berarti ini adalah kotaknya ya yang dikasih link nanti. Terus klik insert, terus klik link. Nah, terus place in this document. Nah, berarti ini slide 1 tuh ini. Berarti kita pakai slide 2. Sesuai ya. Terus yang kotak kedua. Nah, ini berarti kotak ya artinya. Link lagi. Berarti ini yang CV vs resume. Nah, gitu. Kotak ketiga. Nah, ini kalau ini berarti tulisan, berarti bukan yang tulisan ya. Kita klik lagi. Klik lagi. Nah, berarti ini kotaknya kalau seperti ini. Summary. Nah, kita ke summary berarti sini. Terus klik yang berikutnya. Employment sector. Klik employment sector. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini berarti tulisan, bukan. Kita karena yang mau kotak yang dulu, kita mau kotaknya dulu ya. Pathway. Berarti yang ini. Kemudian ke sini. Berarti apa? SA. Self assessment, identify. Nah, identifying. Kemudian SA, other way. SA, other way berarti ini. Kemudian berikutnya ini berarti tulisannya, kita klik yang kotaknya ya. Kotaknya itu nah sampai muncul seperti ini. Ini berarti kalau seperti ini berarti artinya adalah kotak. Yang zero. Oke, saya perbesar ya biar nanti teman-teman agak kelihatan. Nah, terus deconstruct. Klik. Nah, deconstruct berarti yang yang ini. Diklik kotaknya. Ini nah berarti itu kalau seperti berarti tulisannya. Kotaknya mana kotaknya? Nah, ini kotak. Jadi kalau ada muncul warna yang di pojokan sebelah kiri atas berarti ini ngekliknya sudah kotaknya berarti ya. Type resume. Type of resume. Nah, kemudian klik kotak berikutnya. Ini berarti bukan. Nah, technical tips. Technical tips. Nah, technical tips. Kemudian yang berikutnya. Content tips. Content tips. Content tips. Oke, berikutnya. Basic section. Basic section. Berikutnya kontak info. Kontak info. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah objektif. Oke. Nah, sampai sini. Nah, kalau tadi adalah kita ngeklik kasih link pada bagian kotaknya, sekarang kita ngasih link pada bagian tulisannya. Ingat ya, tulisan. Yang diklik bukan tulisan tapi kotak pada tulisan. Berarti yang ini ya, di kotak pada tulisan. Sama seperti yang tadi. Link, klik lagi agenda. Loh, kenapa kok harus dua-duanya? Biar nanti kita kan kadang ngeklik bagian kotaknya, kita kadang ngeklik bagian tulisannya kan begitu. Nah, jadi untuk buat jaga-jaga aja gitu. Kecuali kalau emang cuman kotak aja nggak apa-apa misalkan. Nah, karena di sini ada kotak sama tulisan kan kadang-kadang kita ngeklik kotak, kadang-kadang ngeklik tulisannya aja. Nah, kemudian tadi ke agenda sudah, kemudian ya ingat ya yang diklik kotaknya, kotak pada tulisannya. Sekarang CV vs resume. Nah, berarti ini. Dan seterusnya lanjut ya. Employment sector. Oke, diklik kotaknya, pathway. Terus kemudian SA is identify. Oke, kemudian SA other way. Terus kemudian zero. Nanti kalau teman-teman ngeklik, tapi kok ternyata yang dikasih link adalah tulisannya, biasanya nanti tulisannya nanti berubah warna. Nah, contoh begini misalkan ya. Nah, ini contoh aja deconstruct mana? Deconstruct. Nah, ya kan? Nah, tulisannya berubah warna ada begini, berarti ini salah. Ya nggak apa-apa sih, cuman lebih tepatnya adalah bagian kotak pada tulisannya ya. Ingat ya, yang diklik adalah kotak pada tulisannya. Deconstruct. Kita lanjut. Type of resume.
technical tips, kemudian content tips, basic section, terus kemudian kotak info, yang terakhir adalah objektif. Oke. Nah, ketika sudah selesai, ini akan kita copy semuanya ini, yang 1, 2, 3, 4, kita akan copy ke semua slide. Berarti dari nomor 2 sudah ya, berarti nomor 3 sampai selesai. Gitu ya. Jadi caranya sama, berarti di grup, di blok seperti ini di grup. Nah, bukan di grup ya, maksudnya diseleksi ya. Nih, terus kontrol, klik, klik. Karena ini sudah satu paket ya. Tinggal copy aja. Copy ke slide 3. Nah, langsung copy ke slide 4. Copy slide 5 dan seterusnya sampai selesai. 6 tadi udah ya, sekarang 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, nah sampai sini. Sampai 15 aja cukup lah. Nanti kalau teman-teman mau lanjut ke sampai yang terakhir nggak apa-apa. Minimal sampai 15. Nah, kita balik ke yang awal, terus nanti kita akan preview. Nah, coba ya kita preview. Preparing a resume for employment outside of academia. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Nah, setelah muncul seperti ini apa? Kita akan coba klik ya. Nah, klik. Nah, bisa ya, seperti itu ya, sama. Oh ya, di sini apa namanya tulisannya kurang bergeser ya, berarti kita bisa geser lagi nanti. Nah, oke. Nah, begini. Klik lagi. Nah, kita bisa klik misalkan employment sector. Nah, coba kita klik. Nah, gitu. Nah, gini ya. Kita mau ke home, klik aja, klik ke rumah. Nah, begitu. Klik lagi. Summary. Nah, gitu ya kurang lebih nanti ya. Kita klik home lagi coba. Nah, berarti ke sini. Pathway, udah sesuai ya. Coba kita objektif. Nah, objektif langsung ketemu sini. Ya. Oke, saya pikir ini aja dari saya. Nah, nanti silakan teman-teman modifikasi. Nah, kalau di sini tadi mungkin pas bagian sini agak ini, berarti nanti silakan teman-teman geser ke kiri lagi ya. Kayak nanti tadi kurang ke kiri ya. Kalau ke kiri nanti lebih bagus kayak. Nah, dipepetin lagi biar nanti angkanya kelihatan. Nah, gitu. Gitu ya, nanti silakan diatur teman-teman diatur supaya nanti angkanya kelihatan. Nah, gini misalkan. Oh ya masih kurang, berarti nanti memang itu bagian ini ya karena kita bikin angkanya kegedean. Nggak apa, yang penting secara konsep sudah bisa dimengerti ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat mencoba.